kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Pagi ini kita semua luar biasa karena Tuhan yang luar biasa. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Tuhan begitu luar biasa menyertai kita. Kita ada sebagaimana pada saat ini. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu kedua 9 Januari tahun 2022. Sepertinya baru kemarin kita merayakan Natal, tapi ternyata itulah saudara, hari-hari ini berjalan begitu cepat. Kita juga harus mengikuti berjalannya waktu, terus melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita ini, ibadah kita akan dibuka oleh Bapak Gembala pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mohon pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah kita, supaya kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Oleh kasih setia-Mu, penyertaan, perlindungan, pertolongan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, inilah yang kami boleh terima daripada Tuhan. Olehnya kami datang memuji, menyembah-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan sertai dari awal sampai pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada bagi kita pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita mau katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku kasih
Di hadapan
namamu pada pagi hari ini. Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami agungkan, layak kami muliakan, layak kami sanjung Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami ada sebagaimana pada saat ini semua karena kasih kemurahan. Kami bangga karena Engkau Tuhan atas karya-Mu, pertolongan-Mu, jamahan-Mu yang luar biasa bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan berkirang buat Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita mau katakan sungguh alangkah baiknya. Dari Mazmur 133. Kita percaya saudara, saya selalu katakan kita tidak usah minta-minta berkat, tapi kalau ada kerukunan, ada kedamaian, Tuhan yang akan perintahkan berkat-berkatnya. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat. Amin. Ada amin. Yes. Kita mau katakan pada pagi hari ini, sungguh bangga Bapak. Haleluya. Atas segala
Boleh duduk ya. Haleluya. Siapa yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan? Waktu itu kita masih SMA. Akhirnya banyak yang tunjuk tangan, saudara. Siapa mau mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan? Ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, maka kita dengan sendirinya akan mempersembahkan apa juga yang kita miliki kepada Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan apa yang ada pada kita kalau diri kita pun tidak kita bawa beribadah di rumah Tuhan seperti ini. Tuhan butuh tubuh kita, hati kita, fisik kita hadir di sini setiap minggu, Bapak Ibu. Ada tempat duduk buat Bapak Ibu setiap minggu di tempat ini. Dengan sendirinya kita akan digerakkan Tuhan untuk memberikan juga apa yang ada pada kita. Tapi yang terutama, persembahkanlah tubuh kita, hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ada amin. Jadi setiap minggu sudah ada tempat duduk, Ibu Fon di sana, Pak Wida ada di situ. Jadi siapa nanti yang tidak datang, Tuhan lihat kok tempat duduk ini kosong ya. Biasanya si A yang duduk di sana seperti itu. Jadi kalau tempat duduknya diambil orang lain berarti telat. Karena itu dia ya, kita usahakan on time jam 7:30 ya, supaya tempat duduknya tidak diambil orang lain. Haleluya, supaya mahkota itu tidak pindah. Amin. Tadi pagi bapak saya bilang begini, bahasa Batak itu mahkota itu sok tali ya, yo bagio ya, sok tali. Jadi jangan sampai diambil orang sok tali kita itu, mahkota kita itu pindah ke orang lain. Nah, jadi pujian refnya ini, kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tapi untuk fisik kita lebih, biarkan Tuhan datang di tempat ini. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang baik, yang hidup dan berkenan. Itu adalah yes, Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi saudara dalam hidup ini, semua ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kita sakit, kalau kita mengalami persoalan apapun, sepertinya jalan keluarnya tidak ada. Tapi percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ketika Dia berfirman tuntas, ketika Dia berfirman selesai, ketika di kayu salib Dia bilang sudah selesai. Semuanya sudah selesai, saudara. Persoalan apapun sudah selesai. Ada amin? Ya, kita mau naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
Engkau yang mencukupkan setiap keperluan kami. Engkau yang menyembuhkan segala sakit kami. Engkau Tuhan yang telah melepaskan kami. Bahkan Engkau yang mengangkat kami dari lembah kegelapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu berkuasa membangkitkan kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan kami. Firman-Mu berkuasa memelihara kami. Firman-Mu berkuasa mengangkat kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada hari ini. Terima kasih. Kudus-kuduslah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami siap untuk mendengar firman. Kami katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Terima kasih pada kesempatan hari ini Tuhan mempercayakan firman-Nya, ya, dan biarlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan boleh menjadikan berkat, bahkan kekuatan atau pemulihan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan itu berkuasa bagi setiap orang yang percaya. Jadi firman Tuhan itu tidak sekedar kata-kata, bahkan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu mempunyai arti bagi setiap orang yang percaya. Jadi percayalah bahwa engkau, hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, maka Tuhan itu bertanggung jawab, ya, atas kehidupan kita. Amin. Segala masalah dan dalam hidup kita bisa kita lewati. Siapa yang tidak mengenal masalah? Semua orang akan melewati segala permasalahan. Tapi yang jadi masalah dalam hidup kita itu, yang bukan masalah, kita jadikan masalah. Kita baca dulu di dalam 1 Raja-Raja 17, mulai dari ayat yang ke-7. Wilayah bisa ditampilkan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Di sini judulnya Elia dan Janda di Sarfat. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka katakanlah Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. sesudah dia bersiap dan pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke gerbang kota itu, tampaklah salah seorang janda yang sedang berkaitan. Dia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah kamu sedikit air dalam kunci supaya aku bermain. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Allah, aku yang hidupku, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam pakaian dan sedikit minyak dalam telungku. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua pegawai laki-laki, kemudian aku membuat dan memakai bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab Tuhan
dan biar dalam hidup itu tidak Haleluya. Ya. Di sini dikatakan adalah seorang janda Sarfat yang tinggal di Sarfat, yaitu di daerah Sidon. Ya. Daerah Sidon itu sebenarnya merupakan waktu itu adalah daerah yang dimana di situ tinggal penyembah-penyembah berhala. Ya, artinya di situ penduduknya orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Dan kalau kita lihat sebelumnya, ya sebelumnya di situ itu Elia itu berada di sungai, ya di tepi sungai, dan di mana di situ Tuhan memelihara ya Elia ini dengan atau melalui yaitu apa? Burung gagak. Ya. Setiap pagi dan setiap sore burung gagak itu datang membawa makanan. Saya berikan tema ya ini, jadi Tuhan memelihara kehidupan orang percaya. Elia kalau dikatakan di dalam di sini, maka Elia ini adalah seorang nabi. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Elia adalah orang biasa. Ya. Di mana saat Elia berdoa supaya tidak ada hujan, maka di situ tidak ada hujan. Dan kemudian Elia berdoa kembali, ya supaya hujan itu tiba, maka datanglah hujan. Ya, kejadian ini terjadi saat Elia berdoa supaya tidak ada hujan di situ. Ya. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita itu kalau kita sedang enak, ya manusia itu kalau sedang enak-enak itu tertidur ya. Jadinya apa namanya santai-santai gitu ya. Kenapa semuanya sudah ada? Jadi saya gambarkan gini, manusia itu kalau enak itu seperti seekor monyet gitu ya. Seekor monyet itu kalau di atas pohon ya, itu dia suka gelantungan ya. Itu kalau ada angin kencang dia lebih suka lagi. Karena apa? Bisa berpindah-pindah ya. Lompat gelantung ke sana, lompat ke pohon yang lain, pohon lain. Tetapi begitu sudah capek ya, dia udah berada di pohon yang paling tinggi, udah capek, anginnya mulai berkurang. Dan badan udah merasa capek, udah dia santai-santai, mulailah tertidur. Nah saat tertidur apa yang terjadi? Pegangannya mulai lepas, ya, jatuh. Ya keadaan manusia banyak seperti itu. Ya. Banyak kita bekerja dari pagi hingga pagi, sehingga nggak mengenal anak. Bahkan anak-anaknya juga kadang nggak mengenal orang tuanya. Kenapa? Pagi-pagi nggak ketemu, ya kan? Pagi-pagi orang tua udah pergi, anak belum bangun. Begitu pulang, anak sudah tidur, orang tua baru pulang. Jadi anak dikenali oleh siapa? Oleh pembantunya, oleh yang mengasuhnya. Itu pernah kejadian dalam kehidupan kami. Kami pernah tinggalkan anak kami kurang lebih 3 bulan, ya, itu di tempat omanya di Purbalingga. Nah, waktu kami pulang ke sana, anak kami nggak ngenalin kami. Gabriel, dia datang, dia panggil apa? Om. Dia bilang, Oma, ini ada om. Ada om, ada tante gitu. Jadi orang tuanya manggilnya apa? Om sama tante. Karena nggak mengenal. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa Elia adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu kita mesti taat kepadanya. Jadi yang harus terjadi dalam kehidupan kita itu yang pertama kita mesti taat. Kita bisa taat kalau kita apa? Tahu. Ya. Minimal kita tahu. Untuk itu kita baca firman Tuhan supaya kita tahu. Di dalam pengkhotbah ya dikatakan rencana Tuhan itu indah pada waktunya, tetapi manusia tidak tahu. Ya.
kejadiannya awal sampai akhir. Ya, apa yang terjadi di awal sampai akhir. Tetapi yang kita tahu adalah rencana Allah. Ya. Jadi kita mesti percaya bahwa rencana Allah itu indah pada waktunya. Amin. Yang jadi masalah kan saat ini. Ya. Saat ini kenapa terjadi begini? Saat ini kenapa masalah bertambah? Ya. Saat ini kenapa masalah nggak habis-habis? Manusia hidup penuh dengan masalah. Ya. Kalau Daud katakan bahwa manusia hidup itu yang dicari apa? Kesukaran, ya. Yang ada kesulitan, ya. Yang ada kesakitan. Ya. Tapi itu yang terjadi. Tetapi di dalam Tuhan kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Dan kita tahu bahwa gejolak-gejolak yang ada di dalam hidup kita ini Tuhan mau supaya kita itu mengenal lebih lagi, mengenal Dia lebih lagi. Di sini dikatakan oleh Elia setelah Elia diperintahkan oleh Tuhan, karena saat itu ada terjadi kekeringan, bahkan kekeringannya juga karena doa Elia, ya, supaya nggak ada hujan. Ya. Tapi disitulah Tuhan nyatakan. Ya. Jadi di setiap masalah kita, di setiap problema yang kita hadapi, sebenarnya di situ Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Paulus sendiri yang sudah melayani Tuhan dan menyerahkan dirinya, bahkan dia katakan, hidupku bukannya aku lagi, ya, tetapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Nah, tapi di dalam kehidupan Paulus dikatakan ada utusan iblis, ya kan, yang tidak bisa pergi dari hidupnya. Dan saat dia berdoa pada Tuhan, Tuhan katakan, sudah cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena di dalam apa? Kelemahan pula, di dalam kelemahan pula kuasaku menjadi nyata. Jadi di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap problem yang kita hadapi, baik itu kesusahan, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah anak, baik itu masalah kesehatan, percayalah bahwa Tuhan hadir di situ. Tuhan mau menyatakan kemuliaan bagi hidup kita. Karena tidak ada mujizat tanpa masalah. Amin. Kalau orang sudah hidupnya enak-enak gimana? Sudah nggak ada masalah, apalagi yang dipikirkan? Ya. Tetapi kalau ada masalah, di situ Tuhan nyatakan bahwa Tuhan itu ada. Di sini Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di sini Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan menyatakan kuasanya, ya, atas Raja Ahab di sini, ya. Di mana di situ rakyatnya adalah penyembah-penyembah berhala semua. Tetapi melalui seorang janda Safat dan melalui Nabi Elia, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan berkata di sini, bersiaplah, pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketaatan yang dilakukan oleh Elia, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, ketaatan dari seorang janda Safat, yang notabene adalah seorang penyembah berhala. Ya. Setelah Elia bertemu dengan seorang janda tersebut, dia katakan, berilah aku minum. Ya. Kemudian dia minta lagi, berilah aku roti. Ya. Tapi keadaannya apakah baik? Enggak. Karena wilayah itu terjadi kekeringan, dan janda ini bukan janda yang keren, gitu, bukan janda yang kaya. Ya. Kalau janda yang kaya mungkin banyak yang rumun, ya. Ini janda miskin lagi, ya. Punya seorang anak, ya, dan dia katakan, aku cuma memiliki tepung
dan minyak sedikit. Kalau sedikit mungkin nggak ada sampai berliter-liter ya. Sedikit. Karena yang dia katakan, kalau itu sudah kita masak, maka aku akan makan dan anakku makan dan aku akan mati. Artinya minyak dan tepung itu hanya cukup untuk makan saat itu saja. Betapa miskinnya. Ya. Dan memang kelihatannya punya rumah juga ya. Tapi kalau keadaannya itu lagi kekeringan, siapa yang mau beli rumah? Ya kan? Seandainya dia katakan aku mau jual rumah buat makan, tapi nggak ada yang beli. Karena apa? Semua sama. Ya. Semua sama. Yang dibutuhkan apa? Hanya makan. Yang dibutuhkan hanya makanan. Karena keadaan saat itu adalah keadaan yang kekeringan. Artinya krisis di situ. Orang nggak perlu harta, nggak perlu yang lain-lain. Yang perlu aku bisa makan. Dan ini kebutuhan pokok. Bagi hidup kita juga. Tuhan katakan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Artinya hidup ini jangan kita memeras otak, jangan kita memeras tenaga hanya untuk makanan, hanya untuk masa depan. Karena sebenarnya masa depan ada di tangan Tuhan. Ya, yang masih muda jangan khawatir akan sekolahmu gimana. Jangan khawatir akan masa depanmu seperti apa. Yang masih memiliki anak, jangan khawatir masa depan anakmu seperti apa. Tapi serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan Tuhan itu berkuasa. Janji-janji Tuhan ada di dalam kitab ini. Dan percayalah bahwa janji-janji itu digenapi untuk saudara juga. Karena saudara juga orang percaya. Dikatakan bahwa kita juga anak-anak Abraham. Amin. Yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Janda Sarfat ini tetap percaya, ya, karena dikatakan bahwa minyak ya, dan tepung yang ada itu tidak akan habis. Kata siapa? Firman Tuhan. Elia katakan, firman Tuhan mengatakan. Dari segala masalah dalam hidup kita, mari kita selesaikan oleh karena firman Tuhan. Elia percaya bahwa Tuhan menyuruh Elia untuk menjadi berkat di negeri itu, ya, untuk menjadi saksi di negeri itu, untuk menyatakan bahwa Allah Israel itu ada dan hidup. Tuhan memakai seorang janda, ya, yang miskin. Kenapa Tuhan gak memakai janda yang kaya? Karena kebanyakan orang kaya mengandalkan kekayaannya. Ya, orang kaya mengandalkan logikanya. Coba lihat, kalau orang punya duit, kalau anaknya sakit, baru panasnya 38 gitu, atau mungkin 37,5. Wih, anakku panas banget. Terus larinya kemana? Ke rumah sakit, gitu. Padahal di sebelahnya mungkin ada seorang bidan, dia nggak mau, nggak keren, gitu. Maunya ke rumah sakit yang besar, yang mahal. Karena apa? Punya duit. Tapi coba kalau dilihat, kalau ada seorang yang tidak memiliki apa-apa, anaknya sakit, dia lari kemana? Lari ke Pak RT. Ya. Teriak, ya, nangis. Telepon Pak John
Pak John, kemana ini Pak John? Aku sakit Pak John. Pak John, aku panas. Bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit. Karena nggak punya uang. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan banyak memakai orang yang tidak memiliki. Tuhan banyak memakai orang yang sedang bermasalah. Karena di dalam masalah itu Tuhan mau menyatakan kuasanya. Amin. Ya. Dan ketika si janda ini taat, ya, maka dia membuat roti bundar dan diberikan dulu kepada Elia. Baru dia membuatnya lagi untuk dia dan anaknya. Ada prioritas di sini. Ya. Di dalam kehidupan kita prioritaskan Tuhan. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu adalah apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu tempat tinggal. Sebenarnya Tuhan telah sediakan. Yang jadi masalah kan karena kita nggak percaya. Yang jadi masalah itu karena otak kita berputar dulu. Ya kalau nggak ada duit gimana? Ya kalau nggak ada makan gimana? Ya. Gimana terus? Ya. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, percaya saja. Tuhan itu mempunyai berjuta-juta cara untuk memelihara kita. Di perikop sebelumnya tadi dikatakan bahwa Elia itu dipelihara melalui apa? Burung gagak. Mustahil nggak? Masuk akal nggak? Burung gagak bisa mengirimkan makanan? Nggak masuk akal. Tetapi itu yang terjadi. Dan itu terjadi pula di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Makanya kita terus percaya kepadanya. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita percaya. Kalau kita ragu-ragu, percuma. Makanya percaya saja. Kalau kita percaya, terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang dalam keadaan mungkin ekonomi juga goncang, ya. Orang yang dulunya banyak bekerja, kerjaan ini udah semakin nggak ada. Covid itu sudah mulai melemah tapi timbul lagi, ya kan? Omikron. Ya. Tapi kita mesti percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara kita. Amin. Mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah untuk Kristus. Itu kita harus ada sampai di situ. Jadi jangan takut mati. Tapi biarlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Hidupmu untuk menggenapi firman Tuhan. Karena kehidupan kita, kalau kita mau turut pada firman Tuhan, Tuhan sangat memelihara kita. Amin. Kita belajar taat. Bagaimana kita belajar taat? Ikutin aliran kuasa Roh Kudus. Ya. Kemarin ada kesaksian ya, satu keluarga yang mengatakan ya gimana ya, sebenarnya ke gereja juga jarang gitu kan, ikut komsel online katanya belum selesai sudah tidur gitu ya. Jadi artinya apa? Kehidupannya nggak begitu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi saat Tuhan berbicara, mereka belajar untuk taat. Ya. Mereka belajar untuk taat. Nah, Tuhan berkata-katanya gini, ini rumah kasihkan pada hamba Tuhan ini. Dan mereka taat. Ya, aku belajar taat.
orang yang belajar taat, ya, mungkin saat kita mendengar mungkin itu salah, tidak masalah, ya. Tapi kalau kita namanya belajar, pasti bisa. Amin. Amin. Ya. Tapi kalau nggak mau belajar bisa nggak? Nggak bisa. Orang belajar mesti ada salahnya. Tetapi di dalam belajar pasti bisa. Orang belajar naik sepeda pasti pernah jatuh. Tetapi di dalam kejatuhan itu dia akan semakin bisa. Anak saya naik sepeda motor dalam 1 bulan 3 kali jatuh. Saya katakan, berarti kamu baru bisa naik sepeda motor. Kenapa? Loh, sudah jatuh 3 kali dalam waktu 1 bulan. Kalau nggak pernah jatuh namanya nggak bisa. Gitu. Kenapa? Nggak ada pengalaman. Jadi kalau naik sepeda motor pernah jatuh, dia punya pengalaman. Oh, kalau keadaan begini berarti aku harus begini. Ya, begitu dia di dalam firman Tuhan. Tuhan mau mengenalkan dirinya pada kehidupan kita. Itu melalui masalah-masalah dalam hidup kita. Jadi kalau engkau sedang mengalami masalah, baik itu berat, baik itu ringan, baik itu ya apapun masalahmu, percayalah bahwa Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dan belajarlah bahwa Tuhan itu mau engkau itu mengenalnya lebih lagi. Di sini katakan setelah Jehoshafat tadi membuktikan, ya, kemudian apa yang terjadi? Anak perempuannya dikatakan mati. Ya. Bahkan dia katakan apa pada Nabi Elia, kenapa aku datang ke sini? Ya. Kalau hanya membuat anakku mati. Ya. Padahal sebelumnya dia udah katakan, kalau aku makan, aku pun akan mati. Tapi setelah itu ada mujizat, ya, anaknya mati, dia masih menggerutu. Jangan kita seperti itu. Tapi biarlah kita bersyukur atas setiap kehidupan kita. Dan dikatakan memang di situ, kenapa anaknya mati itu sebenarnya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di situ. Ayat yang ke-24 dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi melalui masalah yang bertubi-tubi, Tuhan itu mau mengenalkan dirinya kepada saudara, supaya kita itu mengenal siapa itu Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Firman Tuhan benar dalam kehidupan kita. Dan terjadilah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, main musik. Haleluya. Biarlah setiap kita terus semakin mengenal akan Tuhan. Biarlah kita terus semakin mengerti akan firman Tuhan, dan kita semakin percaya kepadanya. Karena di dalam firman Tuhan itu banyak janji-janji, dan janji-janji itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau engkau sakit, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena sakit penyakit yang ada dalam hidupmu bukan membawa kematian, bukan membawa kesengsaraan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, penyakit itu akan menjadikan engkau lebih mengenal lagi kepada Tuhan. Masalah ekonomi akan menjadi pengenalan akan Tuhan. Tuhan mau mengenal engkau lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan
kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk hambanya yang boleh Tuhan pakai pada pagi hari ini. Saudara diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita jangan takut, jangan khawatir lagi. Tadi saya katakan di ujian itu sudah selesai, ya. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman sedikit sebelum kita akhiri ibadah ini. Kita minggu kedua agak sedikit ya, agak lowong sedikit waktunya. Jadi itu ada yang baru ya, mungkin Bapak Ibu saya lihat di grup GGP ada yang baru-baru ya sekarang gitu kan. Kalau Bapak Ibu rajin ikut mesbah, sebelum mesbah juga sudah ada flyer yang dibuat di dalam FB, bahkan di grup. Itu semua saudara, semua karena kasih kemurahan Tuhan, kita berdoa supaya kita bukan mau mau hebat-hebatan gitu, bukan. Tuhan itu yang memperlengkapi semua. Ada amin. Itu yang pegang kamera ini yang Tuhan kirim ke tempat ini. Nanti mau kenalan, tanya sendiri namanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jadi di antara kita kalau ada saudara pengen bakat-bakat yang tersimpan selama ini, mari keluarkan ya. Mari, suaramu bagus, melayani di sini ya. Ini corona udah selesai, sudah 2 tahun kita di rumah ngumpet-ngumpet ya saudara. Ya, puji nama Tuhan. Jadi di sini ada banyak hal. Nanti untuk isi renungan juga bisa dari Dewan Gembala, bisa juga kalau ada kesaksian ya. Ada kesaksian kita buat di warta ya. Tapi warta kita ini untuk umum karena ada laporan di situ, laporan keuangan. Nanti mungkin kita lihat ke depan bagaimana di dalam kesaksian minggu ini, mungkin yang bikin renungan siapa. Nah, hari ini renungan pertama sudah dibuat oleh Bapak Gembala di situ. Renungannya singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya, supaya orang juga kalau lihat panjang kayaknya malas baca deh gitu. Tapi kalau singkat, nah kayak hari ini nambahkan 7 perkara yang dibenci dan menjadi kekejian bagi Tuhan. Oh ini seperti itu. Nah, untuk persembahan kita saudara, minggu pertama itu rumah doa, nanti kita berikan di depan. Yang minggu kedua itu diakonia, minggu ketiga rumah doa lagi yang
minggu keempat kita alokasikan ke Paskah, ya, minggu kelima pembangunan. Nah, hari ini minggu kedua tanggal 9 yaitu diakonia kita itu sudah ada peruntukannya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ, mungkin untuk privasi kita enggak kasih tahu kepada siapa keluarnya, tapi kalau di pembukuan kita ada semuanya, ya. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang bisa kami bagikan pada pagi hari ini. Dan ada kolom di situ yang kosong, bisa kita isi juga. Nanti ada youth, ada ibadah wanita. Kita akan mulai lagi, kaum pria, kaum bapak, kita akan mulai lagi ke depan. Jadi puji nama Tuhan. Tadi malam sudah mulai yang baik, pemuda sudah mulai di rumah Ibu Jane, minggu depan di mana lagi, dan wanita juga sudah siap. Kemarin Ibu Kristina bilang bagaimana kalau basecampnya di rumah Ibu Gembala aja, ya. Puji nama Tuhan, kami siap. Tinggal kita lihat situasi, dan itulah yang doa kami selama ini, supaya rumah Gembala juga bisa kumpul, ya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita ini, kita bangkit berdiri. Allah turut bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh kembali beribadah di minggu kedua di tahun 2022. Kami bersyukur buat setiap nafas, kami bersyukur buat setiap anugerah, kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga, karena kami memiliki Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kami memiliki Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami memiliki Jehovah Nisi, panci kemenangan kami. Tahun 2022 menjadi tahun kemenangan kami, karena kami membangun keintiman dengan Tuhan. Unity antara Engkau dan aku itu boleh menjadi satu moto di tahun 2022.
2022 untuk kami boleh melalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami serahkan Bapak Pendeta Widada Krisnanta, biar Engkau terus singkapkan pewahyuan yang baru, terus Engkau singkapkan hal-hal yang hamba-Mu belum pahami, supaya ke depan Engkau pakai dalam kepekaan dan pengenalan yang lebih dalam lagi akan Engkau. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati apapun yang dilakukannya, Engkau Allah yang membuat berhasil. Kau berkati istri dan kedua anaknya, biar keluarga ini terus menyerahkan setiap kehidupannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk Bapak dan Ibu Gembala yang terus membawa kami dalam setiap mesbah-mesbah doanya. Kami serahkan Bapak dan John beserta Ibu dalam tangan-Mu, biar hamba-Mu terus semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, mendengar suara-Mu lebih lagi, membawa jemaat GGP Philadelphia khususnya, bahkan siapapun yang setia mengikuti ibadah online baik mesbah maupun ibadah raya hari Minggu. Engkau dalam ketepatan membawa hamba-Mu, supaya setiap kami yang masuk dalam bahtera GGP Philadelphia boleh masuk dalam karya keselamatan Tuhan yang sempurna, masuk dalam rancangan Tuhan yang dahsyat di putaran yang terakhir ini. Kau berkati Tuhan, apapun yang dia pergumulan hamba-Mu, Kau jawaban. Kau berkati kedua anaknya Tuhan, Anes dan Jojo, bahkan ketika Anes juga boleh Kau genapkan usianya. Kau memberkati Anes Tuhan dengan kekuatan sayapnya sebagai serafim yang boleh memimpin puji-pujian dengan mengagumkan dan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu itu terjadi atas Anes di dalam nama Yesus. Dimanapun dia saat ini Tuhan, kami lepaskan berkat. Terima kasih Tuhan buat umur yang Kau tambahkan atasnya, membuat dia lebih dewasa lagi. Bila dia juga boleh berkolaborasi dengan adik kekasih Tuhan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Berikan keluarga Bapak dan John ini menjadi teladan bagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Kristina Soy juga boleh menggenapkan usianya. Bila dia juga boleh mengalami Engkau lebih dan lebih lagi. Dia boleh semakin cinta Engkau, dia boleh terus lapar dan haus belajar akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Kau berkati keluarga ini dengan takut akan Tuhan dan terus cinta untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga bersyukur untuk Dewan Gembala yang terus Engkau sertai. Tidak pernah lelah kami berkata kepada Engkau Tuhan, karena kami rindu Tuhan kami boleh berjalan sederap. Kami tidak ada lebih cepat dan lebih lambat. Biar kami terus sederap dengan Engkau, senafas dengan Engkau, sepikiran dengan Engkau. Bahkan kami semakin mengenal hati-Mu, kami semakin mengenal apa yang Kau suka Tuhan untuk kami kerjakan. Sehingga ketika kami melayani jemaat GGP Philadelphia, kami melayani dalam penuh cinta, kami melayani dalam penuh gairah, kami melayani dalam penuh passion seperti Engkau Tuhan yang sudah Kau buktikan datang ke dunia ini untuk menebus setiap pelanggaran kami, untuk kami mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan seminggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar kami semua ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur buat Unstoppable Generation yang sudah memulai tanggal 8 Januari 2022. Biar ini boleh menjadi satu awal yang luar biasa. Ke depan mereka boleh menjadi generasi yang tidak terhentikan dengan beberapa Tuhan program yang sedang mereka rancang. Mereka merindu untuk mengambil bagian Tuhan dalam gelombang lawatan di tahun 2022 ini. Mari Bapak terus bahkan anak muda GGP Philadelphia dengan api Roh Kudus-Mu. Ada kuasa Tuhan yang mengalir menjadi gereja gerakan Pentakosta yang sungguh-sungguh bergerak, menjadi motor di dalam kegerakan GGP Philadelphia yang akan disertai oleh tunas remaja dan bahkan sekolah minggu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu juga yang melayani di mesbah-Mu pada pagi hari ini. Berbesar kapasitas hamba-hamba-Mu, kami percaya Engkau sudah memberikan upah yang terbaik atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tempat di mana kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami lepaskan berkat untuk pemilik Frili ini Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus boleh mengawal, menyertai, memberkati. Apapun yang mereka usahakan, Engkau Allah yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan lingkungan Bougainville ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika ada pujian penyembahan kami naikkan, ada lawatan Tuhan menyambar lingkungan di tempat ini. Mereka merasakan ada kehadiran Tuhan yang supranatural, yang siap melawat mereka. Dan kami percaya Tuhan ketika kami terus berlutut di hadapan-Mu, kami berdiri atas kota Bekasi, kota Bekasi, kota kesukaan Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat atas Bekasi.
kasih. Kami memberkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada. Kami bersamakan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba memporak-porandakan Bekasi menjadi menggagalkan Bekasi, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan roh kebenaran atas kota Bekasi. Kami lepaskan Tuhan damai sejahtera atas kota Bekasi. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami akan terus bawa bangsa kecintaan Tuhan, bangsa Indonesia, di mana ada darah Yesus yang sudah tercurah atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada dalam pengudusan Tuhan yang sempurna. Kami percaya akan terjadi tuaian yang besar, akan terjadi kebangkitan yang besar, akan ada terjadi pertobatan yang besar-besaran Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang terus berseru-berseru mendirikan api di 34 provinsi. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia menjadi lumbung atas bangsa-bangsa. Indonesia menjadi bangsa kesukaan Tuhan, di mana akan terus berdiri satu sinar kemuliaan Tuhan. Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah terbit atas Indonesia, dan biarlah kemuliaan Tuhan memancar atas Indonesia bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk lawatan yang dahsyat atas kota dan bangsa. Biarlah semuanya boleh terjadi atas kehendak perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhirnya juga membawa Tuhan setiap umat-Mu yang sudah setia untuk datang beribadah ke tempat ini. Mereka Tuhan yang sudah setia untuk boleh memberikan cintanya, berikan hatinya. Bahkan mereka yang membawa persembahan, mereka yang mengembalikan haknya Tuhan. Engkau yang berjanji Engkau akan memagari setiap anak-anak-Mu, baik yang onsite maupun online, yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Bahkan ada pagar yang ilahi, yang supranatural, yang tidak dimengerti terjadi dalam nama Yesus. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian dalam persembahan diakonia, persembahan misi, persembahan pembangunan, persembahan gedung. Engkau juga Allah yang tidak pernah berhutang atas umat-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau sudah memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu yang dibawa pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, Kau memberkati pekerjaan umat-Mu, Kau memberkati pelayanan umat-Mu, Kau memberkati keluarga demi keluarga, suami istri Kau ikat lebih dalam lagi. Suami istri bahkan anak-anak, hubungan orang tua dan anak-anak dipulihkan dalam nama Yesus. Akan ada satu keluarga idaman Kristus yang terjadi di gereja Gerakan Pentakosta khusus Philadelphia khususnya, bahkan di seluruh gereja Gerakan Pentakosta dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan siapapun yang ikut ibadah online, semua menjadi keluarga idaman Kristus ketika sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Bahkan Tuhan, kami akan ada pembacaan 5 pasal sehari yang akan dimulai besok tanggal 10 Tuhan. Kami minta perkenanan dan kehendak Tuhan. Siapapun yang rindu hari ini boleh masuk dalam rancangan-Mu, yaitu GBA ketiga untuk 5 pasal sehari. Biar Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak, kami boleh melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat. Pembacaan 5 pasal yang dimulai dari GKP Philadelphia boleh merambah ke kota-kota. Bahkan kami percaya akan ada dari bangsa-bangsa juga boleh bergabung bersama dengan kami. Karena sudah waktunya siapa yang terus taat dan setia kepadamu akan diangkat dan ditinggikan. Bahkan ketika Engkau mengangkat setiap kami, tidak ada satu pun yang bisa merendahkan. Kalau Engkau sudah membuka berkat bagi kami, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan itu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak. Ini satu sukacita kami kalau kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dan kami percaya hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Kau sudah ajarkan kepada kami untuk kami tetap berdoa hari lepas hari. Oleh karena itu Bapak, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersama-sama berdoa sebelum kami menerima berkat yang daripada-Mu. Kami akan berdoa seperti yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami dalam pencobaan, kami lepaskanlah kami daripada bencana. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan namanya. Akhirnya tiba saatnya untuk kita boleh mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah ada bersama dengan kita yang akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Untuk itu mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di sorga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.